Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Auto 76 Channel, Edibas 76 Facebooknya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengukur tekanan bahan bakar pada sepeda motor Honda. Jadi ini kita buat untuk siswa-siswa kita sekalian agar nanti di rumah dia bisa melihat video ini berulang-ulang untuk keperluan pembelajaran, juga tidak menutup kemungkinan sharing dengan teman-teman. Oke, dalam pembelajaran mengukur tekanan bahan bakar pada sepeda motor injeksi ini ada cara yang menarik. Jadi awal pembuka, kalau kami di Langkah selalu menggunakan pantun. Pantunnya kalau di Langkah seperti ini: harum bau bunga melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu ya harus begitu. Kemudian kita melihat kondisi murid-murid kita cukup lengkap, kita absen. Baru setelah itu kita menyampaikan pantun lagi. Ya, daging ayam dimasak gulai, lalap kemangi dan buah timun. Kalau nanti pembelajaran kita mulai, tolong kalian siswa-siswa saya, baik di rumah atau dimanapun, jangan kalian melambang. Oke, mari kita mulai. Tujuan kita untuk mengukur tekanan bahan bakar ini nantinya diharapkan yang pertama dapat mengetahui tekanan bahan bakar pada sepeda motor injeksi. Yang kedua, dapat menganalisis hasil dari pengukuran tekanan itu. Ya, berarti yang kedua ini analisis. Ya. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah yang kita gunakan dalam mengukur tekanan bahan bakar ini sesuai dengan standar yang dibuat oleh bengkel resmi. Ya, sesuai dengan SOP. Jadi di sini tujuan mengukur ini agar sepeda motor injeksi kita tetap dalam kondisi yang optimal kita gunakan. Ya, oke, kita mulai saja. Pertama, buku BPR ini sangat perlu. Ya, literasi di dalam membaca itu sangat perlu. Ya, ini literasi karena setiap sepeda motor itu mempunyai buku BPR-nya. Oke, setelah buku BPR ada, kita persiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Itu ada fuel pressure gauge. Ini namanya fuel pressure gauge. Kemudian alat pengukurnya obeng. Oke, selanjutnya kita masuk langkah pertama. Ya, langkah pertama, utamakan keselamatan kerja, baik tempat kita kerja, kitanya sendiri, kemudian bahan sendiri, bahan yang akan kita kerjakan. Oke, kita mulai. Langkah pertama, sepeda motor ini kita hidupkan dulu. Ya, bisa hidup apa enggak? Oke, sepeda motor bisa hidup. Hidup bagus. Kita mau coba periksa. Off-kan kunci kontak. Itu yang awal. Kemudian kita lepaskan ini. Ini namanya soket 5P. Kita lepaskan. Dan selanjutnya setelah ini lepas, kita on-kan lagi kunci kontaknya. Ya, kita on-kan kunci kontaknya. Nyalakan mesin sepeda motor sampai dia mati sendiri. Ya, ini 1 kali, 2 kali. Oke.
sudah tidak bisa nyala lagi mesinnya, kemudian off-kan kunci kontak. Ini bertujuan untuk menolkan tekanan bahan bakar yang ada di dalam sistem bahan bakar, supaya nggak muncrat nanti kita buka saat selangnya kita buka. Oke, langkah selanjutnya kita akan melepas negatif baterai. Ya, kita akan melepas negatif baterai. Ya, ini negatif baterai kita lepas pakai obeng. Negatif baterai yang dilepas ya, perhatikan ini negatifnya kita lepas. Oke, ya ini lepas dan jangan sampai dia bersentuhan. Nanti kalau bersentuhan akan menimbulkan bunga-bunga api, lentikan-lentikan api, itu dapat mengakibatkan bahaya kebakaran. Setelah ini lepas, masuk kita langkah yang selanjutnya, melepas fitting selang bahan bakar retainer dengan cara tap kita sorong ke depan, kemudian retainernya kita tekan, sorong ke depan, retainernya kita tekan. Sewaktu kita mau tarik pakai lap supaya bahan bakar yang sisa tadi tidak lepas, tidak muncrat tumpah sana kemari. Ya, ini. Oke. Setelah dia lepas, baru kita ambillah fuel pressure gauge. Ini adalah alat kita untuk mengukur tekanan bahan bakar. Kita pasangkan dulu sisi pompa. Ya, sampai bunyi klik. Ya, pasangkan ke sisi selang sampai juga bunyi klik. Ya. Setelah ini kita pasang, ya, kita kembali memasang soket 5P. Kita pasang, perhatikan betul-betul sampai bunyi klik. Ya, sampai dia bunyi klik, sampai klepnya itu mengunci. Letakkan pompa pada tempat yang aman. Ya. Kemudian kita kembali memasang negatif baterai. Kita pasang lagi kabel negatif baterai pada kutub negatif baterai. Ya, kita pasang. Oke. Kita pasang dan yakinkan kunci dengan kuat, tidak boleh goyang. Oke. Setelah kita pasang, kita pegang ini. Ya, ini kita pegang. Kemudian kita nyalakan mesin. Kita on-kan kunci kontak. Kemudian kita perhatikan dulu. Ya, tadi kan saya suruh nyalakan, tapi jangan dinyalakan dulu. On-kan kunci kontak, perhatikan. Harus tidak ada kebocoran pada selang. Kalau ada kebocoran, pekerjaan ini diberhentikan. Oke. Selanjutnya kita nyalakan mesin. Ya. Kita nyalakan mesin. Perhatikan, pada putaran stasioner tekanan pompa itu harus berada di 316 kPa maksimal. Jadi berkisaran 263 sampai 316 kPa. Ini posisinya sekitar 316 kPa. Oke, ini saya matikan. Oke, saya akan coba jelaskan sedikit. Ini tekanan pompa bahan bakar itu berkisar di 263 sampai dengan 316 kPa. Ini dia. Dapat kita tadi sekitar 300 kPa. Tekanan ini berarti baik. Tekanannya baik. Kenapa di antara ini? Tetapi jika kita dapatkan di bawah 263,
Ya, ini saya buat singkatannya hasil pemeriksaan lebih kecil daripada standar. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memeriksa apakah ada kebocoran. Ya, ada kebocoran selang. Kalau kebocoran tidak ada, ya satu kebocoran. Tidak ada kebocoran, kita lanjut yang kedua. Ya kan? Kebocoran tidak ada, berarti ganti unit pompa. Ganti unit pompa. Kalau ada saran mengganti hanya rotaknya saja, itu sangat tidak dianjurkan. Sangat tidak dianjurkan oleh standar bengkel Honda. Yang dianjurkan itu ganti unit pompa. Oke, sekarang kita cek lagi hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan lebih besar dari standar. Ya, hasil pemeriksaan lebih besar dari standar. Apa yang kita lakukan? Berarti kalau hasilnya di atas 316, yang kita lakukan pertama, bersihkan saringan pompa. Berarti pompa harus terbongkar, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan juga masih demikian, maka ganti pompa. Nah, tetapi kalau kita hasil pemeriksaan kita di atas standar, jarumnya, jarum alat fuel pressure kita bergoyang dia, maka itu juga harus kita ganti pompa. Oke, ini dapat dari mana? BPR. Oke, saya lanjut. Setelah ini dapat dipahami, saya lanjut. Ya, saya lanjut. Ini tekanan pompanya bagus. Kemudian kita akan melepas. Bagaimana cara melepas alat ini? Cara melepasnya sama kayak kita pasang tadi. Kunci kontak off, lepaskan dulu soket 5P-nya. Kemudian kita nyalakan mesin sampai dia tekanannya di bawah 100. Ya, sampai tekanan ini di bawah 100. Ya, sampai di bawah 100 atau sampai dia nggak bisa kita hidupkan lagi. Nah, ini turun dia terus. Ya. Oke, udah di bawah 100. Off kan kunci kontak. Letakkan pompa di tempat yang aman. Kemudian kita melepas lagi kabel negatif baterai. Ini kita lepas. Ya, di sini harus diperhatikan hati-hati bautnya. Baut mur pengunci ini tidak terjatuh. Jangan sampai bersentuhan. Selanjutnya kita bisa melepas selang bahan bakar sama yang seperti tadi. Caranya kita lap dengan menggunakan majun. Jadi kalau ada yang tumpah bisa langsung kita bersihkan. Ini kemudian kita melepas lagi selangnya dari sistem. Ya, kita lepas, kita taruh tempat yang aman. Kemudian ini kita lap. Jangan sampai ada bahan bakar yang tersisa menetes. Sampai bunyi klik, kita pasangkan kembali. Terus kita pasangkan lagi soket 5P-nya. Setelah itu kita pasang kembali kabel negatif baterai. Kita pasang kembali kabel negatif baterai. Nah, kita pasang kabel negatif baterai sampai dia kita yakinkan kuat. Udah, kemudian kita nyalakan kembali sepeda motor, tapi sebelumnya kita tetap memperhatikan kondisi pemasangan selang. Tidak boleh ada yang bocor. Setelah aman, baru kita
Lanjut untuk menyalakan mesin sepeda motor. Oke, ini mesin sudah nyala, dapat dilihat dari bannya berputar. Oke, demikianlah para siswa dan para pencinta otomotif. Jika Anda mau bertanya, boleh dibuat di kolom komentar. Kemudian saya akhiri dengan pantun lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Insya Allah umur kita panjang. Jumpa kita di video-video yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.